Malam itu, langit di atas dusun Giripitu tampak seperti luka menganga. Petir menyayat pekatnya awan, dan hujan turun deras, membasuh tanah yang sudah lama haus. Di pinggir hutan yang mulai dilupakan, ada sebuah kuburan tua, tak terurus, hanya ditandai batu nisan yang pecah separuh. Itulah tempat dikuburkannya Mbah Resno, sang dukun yang dihukum mati oleh warga 30 tahun silam. Tak ada yang berani mendekat ke sana, bahkan siang hari sekalipun. Orang-orang bilang tanah itu tak mau menerima jasadnya. Dulu, 4 paku besi panjang ditancapkan ke ujung tubuhnya. Kepala, tangan, kaki, dan mulutnya dijahit dengan benang besi. Semua dilakukan diam-diam oleh para tetua yang kini telah renta atau mati. Konon, itu satu-satunya cara agar kutukannya tak merambat. Namun malam ini, di sela deru hujan dan gemuruh langit, terdengar tangisan samar dari arah makam itu. Tak ada yang melihat secara langsung, tapi beberapa warga yang tinggal dekat hutan bersaksi mendengar suara-suara itu. Mereka mengira cuma hembusan angin. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat. Seorang pencari kayu menemukan sesuatu yang membuatnya jatuh terduduk. Makam Mbah Resno tampak terbuka, bukan karena digali manusia atau binatang, melainkan terbuka dari dalam. Tanahnya seperti terdorong keluar, dan nisan yang separuh pecah itu kini patah total. Di sekitarnya, tak ada cangkul, tak ada bekas garukan binatang, hanya tanah yang becek dan satu hal yang lebih mengerikan, jejak kaki telanjang, besar dan berat, menjejak dari arah makam menuju jalan setapak ke perkampungan. Jejak itu penuh darah. Bukan bercak, tapi tetesan utuh, segar. Seolah makhluk yang melangkah itu baru saja keluar dari liang busuk dengan tubuh masih basah oleh kematian. Seorang ibu sampai pingsan melihat jejak itu berhenti tepat di belakang dapurnya. Laki-laki tua mulai komat kamit membaca doa, sementara anak-anak dilarang keluar rumah. Kepala dusun memerintahkan agar bekas jejak itu dihapus dan disiram air garam. Tapi tanah menolak. Bekas itu tetap ada, menolak lenyap, seolah hendak mengingatkan, sesuatu telah kembali. Malam harinya, seekor anjing kampung melolong ke arah hutan, tak berhenti sampai pagi. Dan di balik suara itu, diam-diam, kampung ini telah mulai membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tetap terkunci rapat. Dendam yang dikubur dengan paku. Hari kedua setelah makam terbuka, awan kelabu menggantung rendah di atas dusun Giripitu. Matahari enggan menampakkan diri. Desa itu mulai dilingkupi ketakutan yang tak terlihat, namun terasa menggigit. Suasana berubah dingin, bukan karena cuaca, tapi karena firasat buruk yang merayap diam-diam. Pak Trimo, mantan kepala dusun yang kini hidup menyendiri di rumah panggung kayu tua, adalah orang pertama yang merasa terganggu sejak kejadian itu. Ia pernah memimpin eksekusi Mbah Resno 30 tahun lalu. Diam-diam, ia menyimpan potongan paku besi di bawah lantai rumahnya, sisa dari ritual pemakuan yang dilakukan secara rahasia bersama 5 orang lain. Sejak pagi, warga tak melihatnya keluar seperti biasa. Pintu rumahnya tertutup rapat. Tak ada asap dari dapur. Seekor ayam peliharaannya ditemukan mati tercekik di bawah tangga, dengan mata membelalak dan paruh terbuka. Menjelang siang, bau amis dan busuk mulai menguar dari selapapan rumah Pak Trimo. Seorang tetangga akhirnya memberanikan diri memanjat dan mengintip lewat jendela. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya limbung dan muntah di tempat. Pak Trimo tergantung di langit-langit ruang tamu. Tubuhnya terayun pelan, seolah mengikuti ritme napas yang tak ada. Matanya terbelalak, seakan menyaksikan sesuatu yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya. Bekas darah mengering menetes dari dagu hingga lantai. Namun bukan itu yang membuat semua orang terdiam ketakutan. Di dinding rumahnya, yang terbuat dari papan kayu jati tua, ada bekas cakaran. Bukan 1 atau 2, melainkan puluhan, seperti seseorang atau sesuatu berusaha mencakar masuk. Goresannya dalam, teratur, dan anehnya, tak semua berasal dari luar. Beberapa bekas justru berasal dari dalam, mencakar ke arah luar, seolah Pak Trimo mencoba kabur, namun tak pernah berhasil. Di bawah tubuhnya, paku besi sepanjang 30 cm tergeletak, masih basah oleh darah.
Tak ada luka tusukan pada tubuhnya. Paku itu seakan hanya menjadi simbol, semacam pesan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang sudah lama menunggu. Warga tak berani menyentuh mayatnya. Bahkan kepala dusun sekarang, Pak Darmo, hanya berdiri jauh sambil menggenggam kitab suci yang tangannya gemetar. Seorang pemuda yang mencoba mengambil foto mendapati hasil fotonya buram, penuh bintik merah, dan bayangan hitam tinggi berdiri di sudut ruangan. Padahal saat itu rumah kosong. Jenazah akhirnya diturunkan menjelang maghrib. Tapi saat tubuh Pak Trimo dibaringkan di atas kain kafan, sesuatu yang mustahil terjadi. Bekas luka di bekas jahitan mulutnya mulai menghitam, membentuk pola yang menyerupai rangkaian huruf Jawa kuno. Seorang sesepuh membacanya pelan dan menangis. Itu adalah kutukan. Bukan sekadar balas dendam, tapi penyerapan ruh. Malam harinya, mimpi buruk mulai menyerang para warga yang ikut melihat jenazah. Mereka bermimpi tubuh mereka dijahit dan dikunci di dalam kotak kayu sempit. Di dalam gelap, mereka mendengar suara seseorang mengunyah perlahan, lalu menyebut nama mereka satu persatu. Dan dari kejauhan, terdengar lolongan panjang anjing hutan, disambut tangisan lirih dari arah hutan belakang. Tangisan itu tak asing, seolah pernah terdengar puluhan tahun lalu, di malam ketika darah pertama tumpah ke tanah dan tak pernah bisa dibersihkan. Dimas, remaja kelas 2 SMA yang baru pindah ke Giripitu bersama ibunya setelah kematian ayah mereka, tak tumbuh dengan cerita horor desa. Ia belum mengenal Mbah Resno, tidak tahu soal paku besi, dan belum pernah melihat wajah-wajah pucat para tetua ketika membicarakan peristiwa malam bulan mati. Rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Dan itu, di kampung ini, adalah dosa yang pertama. Sejak mendengar cerita makam yang terbuka dan kematian Pak Trimo, Dimas diam-diam mencari tahu. Ia mencuri dengar pembicaraan orang dewasa, memotret bekas jejak kaki berdarah yang masih samar di jalan tanah, dan akhirnya, pada malam Jumat yang dingin dan tanpa bintang, ia menyelinap ke hutan. Seorang teman sebaya pernah berbisik bahwa makam Mbah Resno ada di antara dua pohon trembesi tua, dilingkari semak berduri yang tak pernah tumbuh buah. Dimas membawa senter kecil dan pisau lipat, tapi tak satu pun bisa menenangkan degup jantungnya yang semakin cepat saat kakinya menjejak tanah yang terasa terlalu lembek, terlalu hangat untuk malam seperti ini. Ia menemukannya. Makam itu terbuka, seperti yang dikabarkan, tapi bukan hanya itu. Di samping pusara, ada gundukan tanah baru, dan di atasnya, benang besi, karatan, namun masih utuh. Ujungnya menggulung seperti lidah terbakar. Dimas memungutnya, menyimpannya di kantong celana. Tak ada yang terjadi saat itu. Hanya bisikan samar dari arah semak yang tak bisa ia mengerti. Namun malam itu, ibunya mulai berubah. Di tengah malam, Dimas terbangun oleh suara sendok yang jatuh. Ia keluar kamar dan melihat ibunya duduk di lantai dapur. Punggung menghadapnya, tubuhnya membungkuk kaku. Dimas memanggil, tak dijawab. Ia mendekat. Ketika tangannya menyentuh bahu ibunya, tubuh itu berbalik, cepat, tak wajar, seperti boneka ditarik tali. Wajah ibunya pucat, matanya terbalik memperlihatkan bagian putih, dan mulutnya bergerak meski tak mengeluarkan suara. Namun dari tenggorokannya terdengar kerotakan, seperti suara dahan kering dipatahkan. Bibirnya kemudian membuka lebar, sangat lebar, dan keluar suara yang bukan milik ibunya. Suara itu berat, tua, seperti datang dari kerongkongan yang telah lama membusuk. Kutukan ini tak memilih lagi, keturunan atau tidak. Siapapun yang membuka jalan, akan merasakannya. Dan kau, anak bodoh, telah memulainya kembali. Tubuh ibunya tersungkur ke lantai. Dimas berlari, menangis, mengunci diri di kamar hingga fajar. Ketika pagi datang, ibunya kembali normal, tapi ia tak ingat apapun. Ia hanya mengeluh dadanya sesak, dan bibir bagian dalamnya berdarah, seperti digigit dari dalam. Dimas tak berani bercerita. Namun sejak saat itu, rumahnya menjadi aneh. Cermin mulai memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Benang besi yang ia simpan di laci berpindah tempat sendiri, dan setiap malam ia bermimpi duduk di kursi kayu tua, dikelilingi para pria berjubah hitam yang menjahit mulutnya sambil melafalkan mantra kuno. Dan kemudian,
Satu persatu, nama-nama mereka disebut. Nama-nama yang tak dikenalnya. Namun suara itu menyebutnya dengan dendam. Ketika Dimas terbangun, di bawah bantalnya, benang besi itu membentuk satu pola aneh. Lingkaran dengan 4 garis menancap ke arah luar. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini dari balik lemari. Pelan, serak, dan membuat darah membeku. Kau bawa pulang bagian dari tubuhku. Maka rumah ini akan jadi pintu pertama. Hari-hari berikutnya, dusun Giripitu seperti tak lagi berada di peta dunia. Sinyal menghilang, listrik sering mati mendadak, dan kabut tebal muncul tiap sore, menggantung seperti tirai kematian yang menutupi jalan keluar. Suara-suara asing mulai terdengar dari balik kebun pisang dan pepohonan bambu. Ratapan lirih, bunyi langkah tanpa wujud, dan bau amis yang datang entah dari mana. Di tengah kecamuk ketakutan, satu nama akhirnya disebut warga, Mbah Jum. Ia adalah lelaki tua renta yang hidup menyendiri di sebuah rumah panggung di pinggiran desa, dikelilingi pohon aren dan sesajen yang selalu berganti. Ia adalah satu-satunya orang yang menolak ikut mengeksekusi Mbah Resno, dan karena itulah, ia masih hidup untuk menyaksikan kutukan ini bangkit kembali. Pada malam bulan mati, Dimas, dengan mata merah dan wajah letih, mendatangi rumah Mbah Jum, diantar Pak Darmo yang sudah mulai kehilangan ketenangannya. Rumah itu tak seperti rumah lainnya. Di pekarangan terdapat puluhan batu pipih berjejer, masing-masing bertuliskan huruf Jawa kuno dan dilumuri minyak kelapa hitam. Mbah Jum menerima mereka dalam diam. Matanya keruh, kulitnya seperti kertas kering, tapi suaranya masih tajam, seperti belati lama yang diasah kembali. Ia membuka suara dengan satu kalimat, "Kalian bangunkan dia, dan kalian kira dia akan diam?" Lalu Mbah Jum bercerita, 30 tahun lalu, Mbah Resno bukan sekadar dukun santet. Ia adalah orang pintar, penjaga ilmu tua yang diwariskan turun-temurun dari leluhur kampung itu. Ia menolak membantu para elit kampung dalam pesugihan balas jiwa, ritual yang menukar satu nyawa untuk kekayaan 7 turunan. Karena penolakannya, ia difitnah. Katanya membunuh anak kepala dusun lewat ilmu hitam. Katanya mengutuk sawah jadi mati. Warga dicekoki ketakutan. Dan pada malam Jumat Kliwon, mereka menjemputnya. Tanpa pengadilan, Mbah Resno diikat, dijahit mulutnya dengan benang besi, dan ditancap paku di keempat penjuru tubuhnya sebelum dikubur hidup-hidup. Yang mereka tak tahu adalah, tubuh Mbah Resno bukan tubuh biasa. Ia pernah menjalani tapa pendem di Gunung Lawu selama 3 tahun. Ilmu raganya menolak mati kecuali jika semua bagian tubuhnya dihancurkan, terutama lidah, tempat menyimpan mantra terakhirnya. Tapi seseorang dari garis keturunannya, anak angkat yang dirahasiakan identitasnya, mengambil lidah itu sebelum tubuh dikubur, disimpan dalam guci tanah liat, dimandikan kembang setaman setiap malam bulan baru. Kalian pikir tubuhnya mati, tapi rohnya dia menunggu. Dan sekarang, ia utuh kembali. Tiba-tiba, seluruh dinding rumah Mbah Jum bergetar. Paku-paku besi kecil mulai keluar dari selapapan, melayang pelan seperti ditarik oleh magnet tak terlihat. Jendela terbuka sendiri, dan dari luar terdengar suara berbisik. Suara banyak orang, tumpang tindih, menjerit dalam bahasa yang tak bisa ditafsirkan. Lampu minyak padam seketika. Lalu, dari dalam tanah pekarangan, asap hitam merambat seperti kabut hidup, menyusup ke dalam rumah. Suhu turun drastis, nafas mengembun, dan di tengah kesunyian pekat itu, terdengar suara tua yang jelas. Satu demi satu, darah mereka akan kembali padaku, sampai bumi ini kenyang atau terbakar. Mbah Jum bergetar. Ia tahu waktunya tak lama, dan sebelum mereka sempat pergi, ia menggoreskan satu simbol di dinding, segel lama yang disebut sengkala balik arwah. Segel ini bisa menahan, tapi hanya sementara. Karena Mbah Resno tak hanya kembali, ia telah menyatu dengan luka dan dendam seluruh tanah ini. Malam-malam di dusun Giripitu berubah menjadi ladang ketakutan. Para warga tak lagi berani tidur dalam gelap. Lampu damar dinyalakan semalaman, daun kelor digantung di tiap jendela, dan doa-doa kuno dibaca seperti napas terakhir yang menahan maut. Namun semua itu sia-sia.
mimpi-mimpi buruk mulai datang. Bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang sama, datang pada orang-orang yang tak pernah berbicara satu sama lain. Mereka semua adalah keturunan, baik langsung maupun jauh, dari orang-orang yang dulu turut dalam eksekusi Mbah Resno. Dalam mimpi itu, mereka bangun di dalam liang lahat. Dinding tanah lembab menempel di pipi, berat dan dingin. Mereka tak bisa bergerak. Tubuh mereka terbujur kaku, hanya bisa melihat ke atas. Langit hitam tanpa bintang. Lalu, satu persatu, paku besi panjang mulai turun perlahan dari atas, seperti ditarik tangan tak kasat mata. Paku pertama menancap di dada kanan. Sakitnya terasa nyata, menembus kulit hingga ke tulang. Paku kedua di bahu kiri, lalu paha, lalu pergelangan tangan. Tak ada darah, tapi rasa sakitnya seperti mencabik jiwa. Lalu muncul sosok bayangan di tepi kubur, tinggi, kurus, dan tak berkepala. Tapi dari dadanya yang bolong, keluar suara-suara tua yang lirih tapi mengguncang sukma. Rasakan yang kurasa, mati dalam ketakutan, hidup dalam kutukan. Saat mereka terbangun, tubuh mereka basah oleh keringat. Kuku-kuku mencengkeram spray hingga robek. Tapi yang paling mengerikan adalah bekas luka di tubuh mereka, tepat di tempat paku muncul dalam mimpi. Membiru, lalu menghitam, seolah-olah tubuh mereka mulai membusuk dari dalam. Dimas adalah salah satu dari mereka. Ia terbangun dengan napas terengah, matanya merah, dan darah menetes dari ujung jarinya. Ibunya masih duduk di sudut kamar, tubuhnya kurus kering, wajahnya tak lagi seperti manusia. Ia terus bergumam, mengulang-ulang satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. 7 yang menusuk, 7 yang ditusuk, tapi 1 yang menyimpan lidahnya. Dialah kunci neraka. Di sisi lain dusun, Pak Darmo mengalami nasib serupa. Ia ditemukan pagi itu di belakang rumahnya, tergeletak telanjang dada dengan 7 lubang lebam yang tampak seperti bekas tusukan paku. Namun anehnya, tanah di sekeliling tubuhnya retak membentuk lingkaran, seolah ada sesuatu yang naik dari dalam tanah untuk menyerangnya. Warga mulai kehilangan akal. Mereka yang dulu menolak percaya kini menyadari, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah fragmen kematian yang ditanam satu persatu di tubuh keturunan Algojo. Mbah Jum memperingatkan bahwa mimpi itu adalah ritus kutukan terakhir. Sebuah cara untuk menyiapkan wadah bagi roh Mbah Resno agar bisa masuk dan hidup dalam tubuh yang utuh. Dan jika luka-luka itu menyatu sepenuhnya, maka pemilik tubuh akan mati, dan Mbah Resno akan mengambil alih jasad mereka. Tapi tak ada yang tahu siapa yang akan jadi wadah terakhirnya. Malam menjelang lagi, angin tak lagi berhembus, burung-burung hilang, udara berbau logam dan tanah basah. Dan dari kejauhan, terdengar suara palu seolah seseorang sedang memaku peti mati. Tapi tak ada yang dikubur malam itu. Yang ada hanyalah yang bangkit. Tak ada yang benar-benar tidur di malam-malam menjelang bulan mati. Di dusun Giripitu, setiap suara, angin menerpa atap seng, ranting patah, atau ayam berkokok dini hari, terdengar seperti tanda awal dari sesuatu yang lebih buruk. Ketakutan menumpuk, dan pada akhirnya, warga sepakat untuk menggelar ruatan agung, ritual pembersihan yang sudah hampir punah. Dipimpin oleh Mbah Jum, ritual itu akan dilaksanakan di tengah-tengah tanah lapang desa, dekat pohon jati tua yang diyakini sebagai titik poros antara dunia hidup dan yang tak lagi bernyawa. Mereka menggali kembali pusara Mbah Resno untuk mengambil paku-paku besi yang dulu dikuburkan bersamanya. Tapi yang mereka temukan membuat darah di seluruh tubuh serasa membeku. Paku-paku itu tidak lagi menancap pada tulang atau tubuh. Yang ada hanyalah rongga tanah kosong dan seonggok kain kafan yang hangus sebagian, menghitam seperti terbakar dari dalam. Namun paku-paku itu muncul sendiri di dinding rumah-rumah warga. Pak Darto, tetua adat yang mengurus perlengkapan ritual, mendapati satu paku menancap tegak di tengah amben bambunya saat ia bangun dini hari. Di rumah Bulastri, paku menembus dinding dan memaku lembaran foto tua ayahnya yang pernah ikut menggali liang Mbah Resno dulu. Dan yang paling mengerikan, rumah Patrimo yang sudah kosong, yang sempat dijadikan tempat menyimpan peralatan ritual, terbakar tiba-tiba, dan api menari dalam bentuk lambang raja kuno yang tak bisa dikenali. Malam upacara akhirnya tiba.
Langit begitu gelap hingga bintang pun lenyap. Api unggun dinyalakan di 4 penjuru lapangan. Warga berkumpul dalam diam, mengenakan pakaian putih, membawa sesaji dan helai-helai daun sirih yang menempelkan nama para leluhur mereka. Mbah Jum berdiri di tengah, tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam seperti hendak menembus alam lain. Ia memulai mantra tua dari bahasa Jawa kuno yang bahkan tak lagi dikenal anak muda. Doa-doa dilantunkan dengan nada pelan namun berat, seperti menarik roh-roh lama dari liang waktu. Tapi seiring mantra mengalun, angin berhenti. Bara api padam satu persatu, seolah ditiup dari dalam tanah. Tanah di tengah lapangan mulai berdenyut, mengembung pelan seperti ada yang bernapas di bawah sana. Lalu, sesuatu menyembul dari tanah, paku besi, menancap sendiri di rerumputan, membentuk pola lingkaran besar, menandai batas antara yang hidup dan yang mati. Warga panik, beberapa mencoba lari, tapi tubuh mereka terpental ke belakang, seolah ada dinding tak kasat mata. Anak-anak menangis, orang-orang jatuh tersungkur sambil berteriak histeris. Dan di tengah semuanya, muncul bayangan. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tapi terlalu tinggi dan terlalu kurus. Matanya kosong, tapi mulutnya menganga lebar. Jahitan besi di sekeliling bibirnya kini terbuka, menganga seperti terlahir ulang. Ia tak berjalan, tapi meluncur, melayang di atas tanah yang retak. Itu bukan roh, itu tubuh. Dan tubuh itu lengkap, termasuk lidahnya. Mbah Jum berteriak, menyebut satu nama. Sari, cucu Pak Trimo, seorang gadis pendiam yang beberapa hari lalu menghilang dari rumah. Ia muncul malam itu, berdiri tepat di depan bayangan itu. Tatapannya kosong, tubuhnya memar dan pucat. Di tangannya tergenggam guci tanah liat yang pecah separuh, dan dari dalamnya menjulur sepotong lidah manusia. Lidah itu berdenyut hidup, seperti cacing dalam bara. Sari menengadah, lalu berbisik. Ia tak lagi menunggu dibangkitkan, karena ia telah menyatu. Dalam sekejap, seluruh tanah lapangan bergetar. Dari balik tanah, tangan-tangan busuk merangkak keluar, bukan zombie, tapi bayangan dari para algojo masa lalu. Mereka menyeret diri, membentuk barisan, lalu membungkuk pada bayangan itu. Mbah Resno yang utuh. Upacara telah gagal. Dan malam itu, satu-satunya cahaya di Giripitu hanyalah cahaya dari paku-paku yang memijar merah, seolah menandai rumah-rumah yang masih berhutang darah. Setelah malam upacara gagal, Giripitu berubah menjadi tempat yang tidak dikenali lagi. Pohon-pohon meranggas meski belum musim kemarau. Sumur-sumur mengering. Dan langit, selama berhari-hari, tak pernah benar-benar cerah. Selalu berwarna kelabu kehitaman, seperti langit sedang berduka atau marah. Tak ada lagi suara ayam atau jangkrik. Hanya gemeretak aneh yang terdengar dari balik dinding-dinding rumah. Suara kuku atau logam yang diseret pelan-pelan. Warga yang tersisa mengungsi keluar kampung, tapi banyak yang hilang di perjalanan. Mereka ditemukan dalam keadaan aneh, mulut dijahit dan lidah mereka hilang, sama persis seperti Mbah Resno dahulu dieksekusi. Yang tersisa hanyalah 7 rumah, dan semuanya kini bertanda paku besi memerah di depan pintu. Seolah ada sistem tak kasat mata yang menandai siapa yang masih berhutang kepada tanah ini. Sementara itu, Mbah Resno, sosok tubuh tinggi berjubah kain yang meleleh seperti abu basah, tak lagi bersembunyi. Ia muncul di sudut-sudut kampung, berdiri diam seperti menunggu sesuatu. Siapapun yang menatapnya terlalu lama akan mengalami mimpi buruk yang sama. Terkubur hidup-hidup, tubuh tak bisa bergerak, dan suara cakar besi menyayat tanah dari atas. Namun misteri terbesar masih menggantung. Bagaimana bisa ia bangkit dengan tubuh yang utuh? Jawabannya ditemukan oleh seorang pemuda bernama Dani, cucu dari Mbah Jum, yang sejak awal diam-diam mencatat setiap kejadian. Ia menemukan catatan tua milik Mbah Jum, berisi pengakuan bahwa bagian tubuh Mbah Resno tidak pernah dikubur lengkap. Lidahnya dipotong sebelum dikubur, dan disimpan dalam guci tanah oleh seseorang yang bersumpah setia kepadanya. Orang itu bukan hanya seorang pengikut, tapi keturunannya sendiri. Perempuan yang menghilang setelah eksekusi. Seorang dukun muda bernama Kenyang Ratri,
anak kandung Mbah Resno yang menyamar sebagai warga biasa selama bertahun-tahun. Dani mengingat Sari, gadis pendiam yang membawa guci dalam upacara. Ia tinggal bersama neneknya, perempuan yang dianggap aneh oleh warga. Sari adalah keturunan langsung Mbah Resno. Ia lahir dari garis darah yang disembunyikan, dan guci itu diwariskan padanya sebagai warisan kutukan. Saat guci itu pecah di malam ritual, lidah yang disimpan di dalamnya menyatu kembali dengan tubuh Mbah Resno. Dengan itu, kebangkitannya menjadi sempurna. Ia bukan lagi roh penasaran, tapi tubuh dan jiwa yang utuh, dengan seluruh luka dan dendam yang kembali hidup. Malam terakhir di Giripitu tiba tanpa angin, tanpa bintang. Mbah Resno berdiri di atas bukit kecil yang menghadap desa. Di bawahnya, semua rumah berkabut. Dinding-dindingnya mengelupas seperti daging yang membusuk. Satu demi satu, tangan-tangan keluar dari tanah. Para algojo yang dulu membunuhnya, tapi mereka tak menyerang. Mereka menunduk menyembah. Dani, satu-satunya yang masih sadar, berlari menuju pohon jati tua, mencoba membakar catatan lama yang menurut Mbah Jum bisa mengikat arwah Mbah Resno kembali. Tapi sebelum api menyala, tanah di sekitarnya menyerupai wajah Mbah Resno, dengan mata menatap lurus dan mulut menganga lebar, tertawa tanpa suara. Dalam tawa bisu itu, Dani tahu, ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang pewarisan. Dani menatap tangannya, dan melihat retakan merah di kulitnya, seperti urat besi mulai menjalar. Dalam bisikan terakhir yang hanya dia dengar, terdengar suara tua berkata, "Darah yang mengikat lebih kuat dari tanah. Kau anak keturunan mereka, atau kau anakku." Tak ada lagi yang tersisa dari Giripitu di pagi berikutnya. Ketika warga desa sebelah datang karena penasaran, mereka hanya menemukan lapangan kosong dengan pohon jati besar di tengahnya. Di akarnya, ada 7 paku besi tertancap melingkar. Dan dari bawah tanah, jika cukup hening, masih bisa terdengar suara bergemeretak. Seperti seseorang menjahit sesuatu di dalam tanah. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, menyimak dari awal hingga akhir, dan ikut larut dalam atmosfer mencekam kisah dukun santet yang bangkit dari kematiannya. Kehadiranmu sebagai pendengar adalah semangat yang menghidupkan setiap narasi dan menjadikannya berarti. Semoga dari kisah ini kita dapat menarik pelajaran penting, bahwa setiap tindakan, terutama yang dilandasi kebencian, selalu meninggalkan jejak, entah itu dalam wujud dendam, luka batin, atau kutukan yang tak terlihat, dan bahwa kebenaran yang dikubur pada akhirnya akan menggali jalannya sendiri untuk bangkit ke permukaan. Hargailah setiap nyawa, jangan cepat menghakimi, dan jangan pernah bermain-main dengan kebenaran yang dilupakan. Karena masa lalu tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa, perhatikan baik-baik jejak yang kau tinggalkan. Siapa tahu, ada mata lain yang mengikutinya.